Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa yang kami banggakan, insyaallah pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan keharusan kita mencintai Ahlul Bait atau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih Imam Muslim, Yazid bin Hayyan bersama dengan Husain bin Sabrah dan Umar bin Muslim, mereka menyambangi sahabat Nabi Yazid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mereka sampai kepada Yazid bin Arqam, kemudian Husain bin Sabrah menyampaikan kepada Yazid bin Arqam, engkau adalah orang yang pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut perang bersama Rasulullah, ikut solat di belakang Rasulullah. Maka ceritakanlah kepada kami tentang apa yang kau dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada kami sebuah hadis yang kau ketahui. Maka Yazid bin Arqam menjawab, laqad kabirat sinni, usiaku sudah tua, ajalku makin dekat, maka aku tak banyak ingat tentang apa yang disampaikan Rasulullah, tentang apa yang ku ingat dari Rasulullah. Maka jangan kalian salahkan aku, bebankan aku jika aku tak mengingat banyak. Aku sampaikan yang bisa aku sampaikan, yang aku ingat. Jika aku lupa, maka jangan paksakan aku untuk mengingatnya. Kemudian Yazid bin Arqam berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban. Suatu ketika Rasulullah pernah berkhutbah di sebuah tempat, bima'in yud'a khumman, di sebuah tempat perairan yang disebut dengan Khumah. Khum, itulah antara kota Mekah dan kota Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa asna alaihi, memuji Allah, menyanjung Allah, memuliakan Allah, dan berkata, ana tarikum fikum thaqalaini, aku tinggalkan kepada kalian dua yang berat. Thaqal artinya berat, disebut berat karena memang besarnya, azimnya hal ini. Disebut berat karena mulianya hal ini, mulianya yang akan disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan thaqlun, thaqil, thaqalaini. Awaluhuma, yang pertama kata Rasulullah, kitabullah allazi fihil huda wan nur, yang ada di dalamnya petunjuk dan cahaya. Wa khudhuhu, ambil, amalkan isi kandungannya. Wastamsaku bihi, dan berpegang teguhlah kalian dengannya. Wastamsiku bihi, berpegang teguhlah kalian dengannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu raghaba, mendorong kami untuk berpegang teguh, untuk mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Ini yang pertama.
Yang kedua, kata Yazid bin Arqam, wathanihuma, dan yang kedua adalah ahlu baiti, keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian mengatakan, udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian akan Allah terhadap ahli baiti, keluargaku, keturunanku. Rasulullah mengulangnya sebanyak 3 kali. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian kepada keluargaku, aku ingatkan kalian akan Allah terhadap keluargaku. Kemudian Husain bin Sabrah bertanya kepada Yazid bin Arqam, man hum ahlu baiti, siapa mereka ahlu baiti, keluarga Rasulullah itu? Bukankah istri-istri Rasulullah adalah ahlu baiti, keluarganya? Kemudian Yazid bin Arqam menjawab, ya, istri Rasulullah adalah termasuk keluarganya. Tapi yang dimaksud dengan ahlu baiti, man hurima as-sadaqata ba'dah, yaitu orang yang diharamkan menerima zakat kepada mereka sesudahnya Rasulullah SAW. Diharamkan orang yang menerima. Maka kemudian siapakah mereka itu? Kata Husain bin Sabrah, mereka itu adalah alu Ali, keluarganya Ali, wa alu Akil, keluarganya Akil, wa alu Ja'far, keluarganya Ja'far, wa alu Abbas, dan keluarganya Abbas. Maka kemudian Husain bin Sabrah bertanya lagi, apakah mereka itu diharamkan kepadanya zakat, menerima zakat, mengambil zakat? Kemudian Yazid bin Arqam menjawab, na'am, iya, itu diharamkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang ahlu baiti, yaitu keluarganya. Bahwasanya Rasulullah seolah-olah menegaskan kepada kita untuk memuliakan, menjaga, menghormati ahlu baiti, keturunan Rasulullah, keluarga Rasulullah. Dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimallahu ta'ala, dalam kitabnya yang berjudul Al-Fusul Al-Ilmiyah Wal-Usul Al-Hikamiyah, beliau mengatakan, li ahli baiti Rasulillah syarafun, wali Rasulillahi mazidu inayah bihim, bagi keluarganya atau keturunan Rasulullah SAW itu ada kemuliaan, dan perhatian Rasulullah kepada mereka sangatlah besar, sangat luar biasa. Dan Rasulullah SAW mengajak, menyuruh kita, kaum muslimin, orang beriman, dan termasuk orang-orang kafir Quraisy, untuk menghormati, menghargai kerabat Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah As-Surah ayat yang ke-23. Qul la as'alukum ajra illa al-mawaddah fil qurba. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku tak meminta kepada kalian balasan, aku tak menginginkan harta kalian, aku tak menginginkan pujian kalian, aku tak menginginkan kekayaan kalian, aku tak menginginkan, hanya melainkan al-mawaddah. Apa al-mawaddah? Kecintaan, penghormatan, pengagungan, memuliakan terhadap apa? Qurba, kerabatku.
Jadi diinginkan Rasulullah SAW hanyalah kita ini mau mencintai, menghormati kerabat Rasulullah SAW. Makanya keturunan Rasulullah, zuriat Rasulullah SAW, kata Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bahwasanya adalah orang yang harus kita muliakan, harus kita hormati, dan harus kita jaga. Bagi kita, ketika ahli bait Rasulullah adalah orang yang alim, para habaib, para sayyid, sadat, para syarifah, adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tahu tentang agama, tentang Islam, yang mereka ketakwaannya tidak diragukan lagi, maka tentulah kita lebih lagi harus menghormatinya dengan keilmuan, dan dipastikan juga karena kekerabatannya dengan Rasulullah SAW. Maka sangat ironis di hari ini ada seorang muslim atau muslimah yang mengaku Islam, mengaku beriman, tapi tidak memuliakan keturunan Rasulullah SAW, mencaci habaib. Kalaupun itu kebebasan berekspresi, di mana letak akhlaknya? Tidak ada akhlak. Ada yang mengatakan, kenapa umat Islam marah ketika ada seorang habib dihina, sambil dengan gampang dia mengatakan Rasulullah itu sering dihina, dibilang tukang gembala kambing, pedagang, segala macam. Konteksnya lihat, kita melihat konteksnya. Apa tujuan dia menyampaikan seperti itu? Kenapa dia melakukan seperti itu? Ada apa? Itu konteksnya yang kita lihat. Bukankah negeri kita ini negeri hukum, negeri di mana supremasi hukum itu harus diberlakukan kepada siapa saja yang melakukan penghinaan, menghina, bukan hanya kepada Habib, kepada siapa saja yang menghina, itu tidak boleh. Ada supremasi. Apalagi ini yang dihina adalah keturunan Rasulullah SAW. Konteksnya, ketika seorang Habib datang disambut dengan begitu meriah, disambut dengan penuh kerinduan, ada pula yang menghina, mengatakan tukang obat datang. Subhanallah, na'udzubillah. Ini orang tidak memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan keimanannya pun kurang. Tapi mengaku Islam, dia muslim, dia muslimah. Ini ada apa? Rasulullah SAW memang seorang pemaaf. Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang rahmat bagi alam, untuk siapa saja. Tapi Rasulullah SAW, pemaafannya Rasulullah itu berlaku bagi Rasulullah. Jadi Rasulullah ingin maafkan, silakan. Kalau Rasulullah tidak memaafkan, itu terserah Rasulullah. Tapi ketika ada orang yang menghina Rasulullah SAW dan ada sahabat yang tak suka dengan perbuatan penghinaan itu, dalam sebuah hadis oleh Imam Baihaqi dan Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, ketika ada seorang perempuan Yahudi menghina Rasulullah SAW, kemudian sahabat Nabi mencekiknya sampai mati, dan disampaikan berita itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menanggapi dingin berita itu, artinya membiarkan, seolah-olah menghalalkan darah itu. Bisa saja Rasulullah memaafkan kalau yang menghina itu di depannya, tapi ketika ada sahabat Nabi tak menerima itu, mereka tak puas, mereka sampai membunuh, itu adalah merupakan bukti kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah membiarkan. Nah, ini sekarang ada umat yang marah dengan yang menghina, penghina, pencaci keturunan Rasulullah SAW. Maka itu wajar, saudara-saudara. Rasulullah SAW pedagang, nggak ada salahnya kalau kita bilang Rasulullah pedagang. Rasulullah SAW pengembala sapi, pengembala kambing, betul. Karena kata Rasulullah, ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al qadam. Tidaklah mengutus seorang nabi itu melainkan pernah menjadi pengembala kambing.
sampai Rasulullah pun melakukan itu. Hatta anta ya Rasulullah, begitu juga engkau ya Rasulullah. Naam, begitu juga dengan aku mengembala kambing, mendapatkan upah dari masyarakat penduduk Makkah. Namun Rasulullah pengembala kambing, betul. Tapi ketika konteksnya sudah menghina, ini tak baik, saudara-saudara. Maka wajar jika ada umat yang marah. Konteksnya, kondisinya tak cocok dia melakukan itu. Rasulullah pedagang, betul. Rasulullah pengembala kambing, betul. Tapi ketika itu disampaikan dengan konteks menghina, Rasulullah tuh tukang gembala kambing, tapi untuk menghina. Konteksnya menghina, ini tentu akhlak tak baik. Siapapun tak suka jika ada perbuatan yang menghina. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, ada yang dimaafkan Rasulullah, ada yang diberikan Rasulullah. Itu kembali kepada diri Rasulullah. Tapi saat Rasulullah tidak ada lagi bersama kita, tapi umat tidak suka, nabinya diejek, keturunannya diejek, itu merupakan bukti kecintaan dan bukti keimanan, saudara-saudara. Mari kita senantiasa bela, mari kita senantiasa muliakan keturunan Rasulullah SAW, zuriat Rasulullah SAW. Dan ingat, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi, Abu Bakar Al-Baihaqi, dalam kitab Syu'abul Iman, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah berkata, man lam ya'rif haqqa itrati wal ansara wal araba fahuwa min ahadi thalathin. Siapa yang tidak mengenal hak keturunanku, itrati, keluargaku, hak al-ansar, orang ansar, hak al-arab, orang Arab, maka dia termasuk salah satu tiga di antara ini, yang tak menghargai, tak menghormati, tak mengenal hak keturunanku, kata Rasulullah, ahli bait, dan termasuk hak ansar, termasuk orang Arab. Maka orang ini diindikasikan atau termasuk kepada salah satu di antara tiga ini. Yang pertama, kata Rasulullah, imma munafiqan, bisa jadi orang ini adalah orang munafik. Yang kedua, imma lizaniyatin, bisa jadi orang ini anak zina, anak hasil zina. Yang ketiga, li ghairi tuhurin, ay hamalathu ummuhu ala ghairi tuhurin, bisa jadi orang ini anak hasil lahir dari seorang ibu yang ketika mengandung dalam keadaan tidak suci, atau dalam kata lain atau kalimat lain, ketika melakukan hubungan suami istri dalam keadaan tidak bersuci. Suaminya atau bapaknya ketika mensetubuhi ibunya dalam keadaan tidak suci. Subhanallah, na'udzubillah. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik. Disampaikan Rasulullah, kalau kita tidak mengenal, menghormati, memuliakan keturunan Rasulullah SAW. Kepada kita semua, ingatkan bahwasanya keturunan Rasulullah SAW tidak akan terputus pada hari kiamat. Kata Rasulullah, kullun nasab munqati'un, setiap keturunan terputus kecuali keturunan Rasulullah. Tidak terputus, bersambung sebab nasabnya pada hari kiamat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mendengar Rasulullah mengatakan bahwa semua nasab putus kecuali nasab dan sebabku, kata Rasulullah, padahal Umar bin Khattab adalah mertuanya Rasulullah. Rasulullah menikah dengan putrinya Hafsah, sebabnya ada, sampai juga Umar tetap ingin menikah dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari
anak atau putri dari Sayyidah Fatimah binti Muhammad radhiyallahu taala anha dengan suami beliau yang tercinta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaitu dengan Ummu Kulthum. Umar bin Khattab Amirul Mukminin meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menikahkan putrinya. Begitulah cintanya Umar bin Khattab kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita menghina zuriat Rasulullah, para habaib, para sayyid, para syarif dan syarifah. Di antara hak ahli baitnya Rasulullah, keturunan Rasulullah adalah kita mendoakannya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ya Allah, selawat kami untuk Sayyidina, penghulu kami, pemimpin kami, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada zuriatnya, keturunan-keturunan. Itulah di antara hak ahli bait Rasulullah, yaitu doa kita senantiasa kepada mereka. Semoga kita mampu senantiasa mencintai, menghormati, memuliakan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita jadikan teladan dalam hidup kita. Kita ambil kebaikan yang bisa kita ambil dari para zuriat Rasulullah. Jika ada pun kesalahan-kesalahan mereka, kekurangan-kekurangan mereka, kita maklumi. Bagi kita yang ahli ilmu, yang mampu menasihati, mari kita berdialog, menasihati dengan cara yang baik. Tapi sebagai kita orang yang mencintai ahli bait, kita tetap memuliakan ahli bait karena kedekatannya dengan Rasulullah, karena kekerabatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.